Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan sekalian, karyawan Rumah Sakit Harapan Mulia. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari budaya perusahaan. Materi pertama yaitu tentang kecerdasan. Kita sama-sama ketahui bahwa di Rumah Sakit Harapan Mulia ada 6 nilai inti perusahaan. Keenam nilai inti perusahaan ini tujuannya adalah agar pencapaian visi dan pelaksanaan misi berjalan dengan sempurna. Ibarat sebuah bangunan, maka budaya perusahaan ini ada struktur yang lengkap dari bawah, tengah, hingga atas. Bagian terbawah dari sebuah rumah biasanya fondasi yang diperkuat. Kemudian setelah fondasi kuat, digelar dasar atau alas dari rumah itu yang nantinya akan menjadi lantai. Kemudian ditegakkan tiang atau dinding. Lalu plafon biasanya di atasnya, dan yang paling atas adalah atap. Nah, apabila dikaitkan dengan sumber daya insani Rumah Sakit Harapan Mulia, maka kita akan mulai dari program mengukur, mengevaluasi, dan mengembangkan potensi. Jadi dengan demikian, maka tahap pertama dari membangun rumah budaya perusahaan ini adalah dengan menyiapkan fondasi. Di fondasi itulah ada potensi-potensi yang sesungguhnya selama ini kita miliki. Dari sebelum bekerja di Rumah Sakit Harapan Mulia, kemudian awal bekerja di Rumah Sakit Harapan Mulia, dan seterusnya, potensi ini harus kita gali, kemudian kita asah, lalu kita kembangkan. Agar rumah budaya perusahaan ini menjadi lebih kokoh dan lebih bertahan lama. Mari kita berbicara dulu tentang kecerdasan. Teman-teman mungkin mengingat fungsi dari aki ya, baik aki mobil maupun aki motor ya. Nah, aki ini merupakan sumber energi awal supaya kendaraan bisa nyala. Di dalam aki itu ada sel-sel ya, ada beberapa sel di mana sel-sel itu harus ada isi cairannya dan harus disetrum. Supaya apa? Supaya menghasilkan energi. Lampu ini ya, diibaratkan lampu ini produksi atau apa yang dihasilkan. Sedangkan aki itu dengan fungsinya ya, tentunya aki yang sudah ada strumnya ya, yang berfungsi bagus, maka merupakan kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi ini apabila digunakan akan menghasilkan produksi. Nah, dengan demikian maka lampu akan menyala. Begitulah makna kehidupan kita, di mana kita ini memiliki potensi berupa energi yang kita miliki, lalu energi itu dipakai sehingga kehidupan kita menjadi terang. Dengan demikian maka kecerdasan dapat diartikan sebagai kapasitas. Ya, jadi kalau kapasitas itu mungkin bahasa lebih sederhananya wadah, ya, wadah. Kita akan mencoba menggali pembelajaran dari sebuah kisah. Kisah ini berjudul Angsa Bertelur Emas. Pada zaman dahulu kala, ada seorang petani yang memiliki
seekor angsa yang sangatlah cantik. Di mana setiap hari ketika petani tersebut mendatangi kandang angsa, sang angsa telah menelurkan sebuah telur emas yang berkilauan. Nah, petani tersebut mengambil dan membawa telur-telur emas tersebut ke pasar dan menjualnya, sehingga dalam waktu yang singkat petani tersebut mulai menjadi orang kaya. Tetapi tidak lama kemudian keserakahan dan ketidaksabaran petani itu terhadap sang angsa muncul karena sang angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Sang petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara seperti itu. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Gagasan bahwa dia akan mendapatkan semua telur sang angsa sekaligus dengan cara memotongnya. Tapi ketika gagasan tersebut dilaksanakan, tidak ada sebuah telur pun yang dapat dia temukan. Dan angsanya yang sangat berharga terlanjur mati dipotong. Kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita ini harus menjadi orang yang sabar. Karena segala sesuatu itu pasti berproses. Tapi kadang-kadang atau bahkan seringkali kita tidak bisa bersabar mengikuti proses tersebut. Sehingga angsa yang menjadi kapasitas produksi itu dipaksa sedemikian rupa sehingga dia melakukan yang justru malah berakibat fatal. Karena telur emas yang menjadi produksinya bukan saja tidak lagi dihasilkan, justru malah kapasitasnya menjadi mati. Nah, begitulah diri kita. Ibarat kita ini memaksakan diri kita kepada sesuatu yang sebetulnya butuh proses. Butuh ketekunan, ya. Sehingga apa yang kita hasilkan itu ya memang didukung oleh kapasitas kita. Kita seringkali terlalu memaksakan produksi yang banyak, sementara kita tidak peduli kapasitas diri kita. Jadi kalau kita ini memang belum pantas, ya kita jangan paksakan diri. Karena kita harus memantaskan diri bahwa kalau ingin produksinya banyak, berarti kapasitas produksi kita harus diperbesar atau harus dikembangkan. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali ke kecerdasan. Maka bagi seorang manusia, kecerdasan itu sering dikonotasikan sebagai pikiran. Sehingga pahamnya adalah kehebatan manusia atau katakanlah kesempurnaan manusia ada dalam pikirannya. Pada awalnya pemikiran ini atau pemahaman ini bisa jadi dianggap benar. Karena memang hingga sekarang pun masih sangat banyak orang yang berpendapat seperti itu. Tapi untuk sementara, baiklah, kita terima dulu pendapat ini, ya. Mari kita sama-sama telusuri tentang bagaimana sejarah potensi kita ini dari masa ke masa. Terkait kecerdasan, maka kita sudah sepakat tadi bahwa kecerdasan adalah anggaplah sama dengan kapasitas dan sama dengan wadah. Maka apa pula yang dimaksud dengan intelektual? Atau seseorang dikatakan intelek? Ini menjadi pertanyaan besar buat diri kita. Maka tentunya kita juga mengatakan bahwa intelektualitas atau inteleknya seseorang itu dari kekuatan berpikirnya. Pada tahun 1637, seorang bernama René Descartes, dia orang Prancis, dia seorang ahli filsafat,
dia mencari kebenaran pada dirinya sendiri. Namun karena dia memaksakan kemampuan berpikirnya, maka dia hanya sampai pada satu pendapat ya, yang dia katakan cogito ergo sum. Atau kalau diartikan, aku berpikir maka aku ada. Nah, tentunya ini menjadi sebuah titik awal bagaimana manusia diakui kehebatannya karena kemampuan berpikirnya. Sehingga pada masa-masa selanjutnya akhirnya ditemukanlah yang namanya intelligent quotient atau kecerdasan intelektual. Nah, ini ada beberapa contoh ya tentang tes IQ. Misalkan kala 231 sama dengan BCA dan 458 sama dengan DEH atau D, maka 109111 adalah, nah silakan jawab. Ya, ada kemungkinan teman-teman lama menjawabnya karena terkecoh oleh istilah BCA. Karena seperti sebuah nama bank ya, atau DEH, D. Nggak nyambung dengan 109111. Padahal kalau menurut kemampuan IQ 109111 itu adalah 10, 9, 11, dan 1. Kalau dikonversi ke dalam huruf maka dia menjadi JIKA atau jika. Contoh kedua, manakah yang kurang sesuai dari daftar kata-kata ini? Dahlia, melati, sepatu, mawar, atau krisan? Ya, teman-teman cerdas ya, bisa menjawab dengan pikirannya bahwa jawabannya adalah sepatu. Kenapa? Karena hampir dipastikan teman-teman menganggap bahwa kelima istilah ini adalah terkait dengan bunga. Padahal kita sama-sama tahu bahwa bunga sepatu juga ada loh. Nah, ternyata pertanyaan ini adalah ditujukan kepada nama seorang wanita. Dahlia, melati, mawar, dan krisan ada nama wanita. Tapi kalau wanita namanya sepatu belum pernah ditemukan. Jadi inilah tentang bagaimana kita tes kemampuan intelektualitas kita. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita runut dari catatan sejarahnya ya, itu cogito ergo sum pada tahun 1637 oleh René Descartes untuk memunculkan menjadi sebuah alat tes yang bernama IQ itu butuh 275 tahun. Maka muncullah yang namanya kecerdasan intelektual menurut William Stern. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 83 ya, karena ini bertahan terus ya, prinsip atau teori tentang IQ ini dan alat tes IQ ini berkembang terus sampai pada tahun 1983 ditemukan kecerdasan multidimensi atau kecerdasan intelektual yang bersifat multidimensi. Ada 9 kecerdasan. Jadi setiap manusia itu ditentukan oleh bakatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kecerdasan intelektual atau IQ seseorang itu adalah faktor bawaan. Jadi sebetulnya itu adalah given. Itu adalah kapasitas yang sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Bahwa itulah bakat setiap orang. Ada yang bakatnya di mengolah kata-kata, linguistik. Ada yang bakatnya itu di kemampuan berhitung, berarti matematik. Ada yang bakatnya itu di kemampuan melihat space atau ruang, ya. Itu adalah kemampuan spasial. Nah, biasanya ini orang-orang yang nanti profesinya itu adalah di bidang dekorasi misalkan, ya. Kemudian ada juga yang kecerdasannya itu lebih kepada kinetik atau jasmani. Biasanya mereka menjadi atlet. Kemudian ada kecerdasan musikal karena mereka bisa mengembangkan bakatnya di bidang musik dan seterusnya. Inilah tentang IQ.
Nah, nanti berkembang ya, ada paham lain nanti tentang kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan rohaniah. Baik, kita lanjut kepada kecerdasan yang kedua, yaitu kecerdasan sosial. Rekan-rekan sekalian, kecerdasan sosial ini muncul manakala ketika 8 tahun kemudian atau pada tahun 1920 muncul kecerdasan sosial. Nah, bisa jadi ini dari pengalaman Perang Dunia Pertama yang berkecamuk di seluruh dunia ya, itu membuat orang itu membutuhkan sosialisasi, butuh pergaulan. Maka mulailah orang-orang banyak bertebaran di muka bumi, dan di sini diperhitungkan seseorang itu hebat karena memiliki kecerdasan sosial. Jadi muncul di sini tokoh-tokoh yang semakin terbuka hubungan antar manusia, hubungan antar bangsa ya, sehingga berkembanglah yang namanya kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial ini menurut Saint Folleno merupakan kemampuan seorang untuk memahami lingkungannya secara optimal dan bereaksi dengan tepat untuk sukses secara sosial. Nah, kita coba lihat ya bahwa kalimat intinya adalah kecerdasan sosial itu merupakan seni berinteraksi dengan orang lain, contohnya dengan memiliki empati. Nah, ini kita menjadi pertanyaan nih, apa yang dimaksud dengan empati? Jadi kecerdasan sosial ini teman-teman sekalian ya, itu membutuhkan kemampuan empati ya. Lalu apa bedanya dengan simpati? Kalau empati itu kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain ya. Sedangkan kalau simpati itu kecenderungannya adalah kita membela siapapun yang kita temui berdasarkan perasaan kita ya. Jadi simpati ini ada keberpihakan. Kepada siapa? Kepada orang. Nah, kalau empati ini dia tidak berpihak kepada orang. Dia berpihak kepada faktual. Jadi kalau seseorang yang dihadapinya adalah seseorang yang sedang menderita kesulitan, tapi kesulitan itu timbul karena kesalahannya, maka kita tidak bersimpati sama dia. Tidak, tetapi kita berempati. Artinya kita harus kasih tahu kepada dia bahwa dia salah. Dan dia harus menerima konsekuensi atas kesalahan itu. Lalu tidak kita tinggalkan ya tentunya, tapi kita coba bantu agar dia bisa keluar dari kesulitannya. Ya, syukur-syukur kalau dia bisa menjadi lebih baik keadaannya ya, sehingga dia sadar dia salah dan masih banyak kesempatan dia untuk memperbaiki diri ke depannya. Itulah bedanya empati dengan simpati. Nah, simpati ini seringkali muncul juga dalam istilah lain berbentuk solidaritas. Karena pertemanan, karena kekeluargaan, karena kesukuan dan sebagainya, kita cenderung membela tanpa melihat ini benar atau tidak. Ya, tapi kalau empati itu kita tetap pada posisi kita, tetapi kita harus memahami, harus merasakan apa yang dialami oleh orang lain, sehingga kita bisa menempatkan diri kita dengan tepat. Bagaimana apabila kita ingin membantu orang lain. Jelas berbeda dengan antipati. Kalau antipati itu justru kita malah bertentangan dengan pihak lain. Jadi kita ada rasa tidak suka ketika orang mengalami misalkan kesenangan atau keberhasilan. Atau sebaliknya, ya. Kita seringkali malah cenderung bertentangan. Kalau ada orang kesulitan itu, ya kita malah bukannya membantu ya, tapi justru malah kita menuduh dia bahwa biarkan saja dia mengalami kesulitan, kan urusan dia, bukan urusan saya. Malah kalau kita tidak suka sama dia, malah justru malah dibesar-besarkan kesalahan dia, sehingga orang semakin kesulitan. Itulah bedanya simpati, empati, dan antipati. Nah, kaitannya dengan empati ini ada inspirasi lain teman-teman ya, yaitu menggunakan kata-kata menyimak. Ya, menyimak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah listening, ya. Di dalam huruf kanji Cina, ya, Tiongkok, bahwa kata listening atau kata menyimak itu terbentuk dari 5 kata. Jadi satu kata huruf kanji dibentuk oleh 5 huruf bentukannya.
Nah, 5 huruf bentukannya ini masing-masing punya arti. Yang pertama adalah mendengar, ya. Yang kedua adalah melihat. Yang ketiga adalah memperhatikan atau fokus, ya. Yang keempat adalah merasakan dan yang kelima adalah memikirkan. Dengan demikian, maka empati itu harus memiliki 5 komponen, yaitu apa? Kemampuan melihat, kemampuan mendengar, kemampuan untuk fokus memperhatikan, kemampuan untuk merasakan, dan kemampuan untuk memikirkan. Disitulah keberhasilan seseorang dalam hal berempati ditentukan. Teman-teman sekalian, dalam kecerdasan sosial ini seseorang memiliki 5 ciri. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, harus memiliki rasa empati yang tinggi. Jadi justru bukan yang masa bodoh sama lingkungan atau tidak mau peduli dengan orang lain. Yang ketiga, tidak suka berdebat, tidak suka berdebat. Ya. Yang keempat, mampu menempatkan diri dengan baik. Dan yang kelima adalah peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, 5 hal ini harus dimiliki seseorang apabila dia ingin diakui cerdas secara sosial. Menjadi pendengar, berempati, tidak suka debat, menempatkan diri dengan baik, dan punya kepekaan terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kecerdasan sosial? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan sesuatu itu detail. Contoh misalkan, apabila ada kejadian di sekitar kita, ya misalkan di kantor, ada kejadian, ada persoalan pergaulan, ada persoalan hubungan antar orang, maka kita harus perhatikan detail kalau itu memang harus diperbaiki. Kalau kita tidak perhatikan detail, maka hampir dipastikan tidak akan menemukan penyebabnya. Apa yang harus diperbaiki? Maka apabila kita ada kepedulian terhadap persoalan itu, maka kita harus perhatikan dengan detail, dengan rinci. Kemudian yang kedua, kita harus mengasah empati. Jadi kalau sudah dapat detailnya, lalu coba kita pakai perasaan kita, gunakan pikiran kita bagaimana untuk bisa melihat hal tersebut, ya. Lalu yang ketiga, hormati perbedaan. Kalau kita menemukan bahwa satu dengan yang lain itu berbeda, jangan dipersoalkan. Kenapa? Karena setiap manusia sudah pasti berbeda dan itu harus kita hormati. Apapun perbedaan itu. Apakah perbedaan gender, apakah perbedaan suku, ataukah perbedaan daerah asal, perbedaan agama, dan sebagainya. Tetap harus kita hormati. Kemudian yang keempat, yaitu adalah harus melatih diri kita agar menjadi pendengar aktif. Jadi kalau pendengar aktif itu, kalau ada orang menyampaikan sesuatu kepada kita dan itu penting buat kita jangan diam saja. Tapi kita harus responsif, kita harus menanggapinya sehingga itu akan menjadi lebih bermakna buat kita dan hubungan kita dan orang lain pun jadi lebih baik. Ya. Kemudian yang kelima adalah kita harus hargai orang lain. Kenapa harus menghargai orang lain? Karena setiap orang punya harga diri. Ya, sebagaimana kita tidak suka harga diri kita direndahkan oleh orang lain, begitu juga orang lain butuh dihargai. Selanjutnya, Daniel Goleman pada tahun 2001 menyatakan bahwa ada 2 aspek kecerdasan. Yang pertama adalah tentang kesadaran sosial. Jadi kecerdasan sosial ini satu dibentuk oleh kesadaran sosial. Artinya kita harus sadar dulu bahwa kita ini adalah makhluk atau manusia yang merupakan bagian dari manusia lain. Kita ini tidak hidup sendiri. Sadar diri dulu. Nah, yang kedua, baru kita cakap dalam bersosial. Jadi setelah sadar, baru kita cakap. Ya.
pantas kita bersosial, sehingga lebih diterima oleh lingkungan sosial. Kemudian pada tahun 2006, Daniel Goleman menyatakan bahwa kecerdasan sosial itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah keluarga. Ya. Rekan-rekan sekalian, ya, perhatikan rekan-rekan berasal dari keluarga seperti apa. Lalu nanti, ya, rekan-rekan menjadi sebuah keluarga. Maka ketika punya anak, ya, atau siapapun yang berada dalam rumah kita yang merupakan bagian dari keluarga kita, hati-hati, ya. Kenapa? Karena itu akan turut membentuk kecerdasan sosial anggota keluarga. Nah, jadi seseorang yang ada perilakunya aneh di tempat kerja, pasti ada yang aneh di keluarganya. Pasti ada aneh dalam kehidupan keseharian di rumahnya. Ya. Tapi kalau misalkan seseorang itu baik, hampir dipastikan karena di rumahnya baik. Kemudian yang kedua adalah persoalan ekonomi. Jadi ini akan berpengaruh teman-teman sekalian. Persoalan ekonomi ini tidak bisa disandarkan pada seseorang yang tingkat ekonominya tinggi. Tidak jaminan. Seseorang yang cerdas secara sosial adalah orang yang secara ekonominya baik. Yang seperti apa ekonomi baik itu? Ekonomi baik itu adalah orang yang cermat, ya, yang cermat, yang memiliki keteraturan dalam transaksi, dalam perekonomian. Contoh misalkan. Ini mohon maaf contoh ya. Orang yang biasa berhutang biasanya hidupnya kacau. Dan dalam kehidupan sosialnya lebih kacau lagi biasanya. Ya kan? Nah, jadi ini tidak peduli orang kaya atau orang miskin, sama saja, ya. Tapi biarpun orang hidupnya sederhana, tapi kalau dia bisa menggunakan harta atau uang yang dia dapatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga selalu pas atau selalu cukup gitu ya, maka insya Allah dia termasuk orang yang cerdas secara sosial. Ya, jadi kita lihat misalkan nggak mesti orang duitnya banyak tapi sedekahnya besar, belum tentu. Ada juga orang yang hidupnya sederhana, bahkan untuk makan aja mengalami banyak kendala, dia masih bisa bersedekah. Dia masih membantu yang lain, gitu ya. Dia makan tadinya 1 piring, tapi melihat ada orang lain yang kelaparan, maka dia bagi 2. Ya, setengah piringnya dikasih ke orang, setengah piringnya buat dia. Dan bagi dia itu cukup. Nah, itulah orang yang cerdas secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Teman-teman sekalian, sekarang ini adalah zaman tergantung sama teknologi. Di mana teknologi ini bisa mengangkat derajat sosial kita, tapi sekaligus juga bisa dengan mudah dan cepat menjatuhkan status sosial kita. Ya, kalau teman-teman bersosialisasi melalui teknologi dengan sangat cerdas ya, maka teman-teman akan populer. Ya, tidak hanya di lingkungan kita, tapi bahkan sampai ke mancanegara kita bisa cepat populer. Tapi sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, mengetik sesuatu misalkan dengan tidak pantas misalkan, dalam status saja misalkan itu, maka itu akan menjadi kehebohan sosial dan kita akan menjadi orang yang dikenal dengan keburukannya dalam dunia maya atau dunia yang serba teknologi ini. Nah, menariknya adalah faktor pengaruh kecerdasan sosial ini tidak ada lingkungan. Jadi ternyata orang yang kecerdasan sosialnya itu baik, ya, artinya seseorang yang memanfaatkan 3 komponen ini justru akan bisa membentuk lingkungan. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Apabila misalkan di lingkungan kita ada orang yang toksik, atau misalkan katakanlah di kantor ini banyak orang yang melakukan kesalahan, atau keanehan, atau penyimpangan, teman-teman gak usah khawatir. Kenapa? Karena kita bisa menjadi agen peubah. Ya, bahwa apabila kita terus mengasah kemampuan kita dalam kecerdasan sosial, justru lingkungan akan berubah dengan menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu adalah emotional quotient atau kecerdasan emosional. Ini ada beberapa contoh ya, tentunya kita tidak akan bahas terlalu detail soal contoh-contoh ini ya. Ini sekedar simulasi saja ya, bahwa ada 4 contoh gambaran kecerdasan emosional ya. Bisa dites ya, nanti teman-teman suka yang mana?
Suka yang nomor 1, 2, 3, atau 4. Nah, maka ada beberapa catatan bahwa yang nomor 1 ini adalah tipenya seperti ini. Ya. Yang nomor 2, senang nomor 2 itu tipenya seperti ini. Yang nomor 3 tipenya seperti ini. Dan yang nomor 4 tipenya seperti ini. Ya. Ini silahkan teman-teman ya, kalau mau praktek sendiri silahkan pilih dari keempat gambar itu ya, mana yang teman-teman sukai. Maka itu menurut simulasi ini adalah mencerminkan emosi teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kecerdasan emosional ini muncul 44 tahun setelah munculnya kecerdasan sosial, yaitu pada tahun 1964 oleh Michael Baldock ya. Kecerdasan emosional ini merupakan kecerdasan yang membuat seseorang itu mampu menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya maupun orang lain di sekitarnya. Jadi orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mampu mengendalikan orang di sekitarnya. Ini yang cerdas emosional. Emosi ini adalah perasaan, ya. Sedangkan kecerdasannya adalah kapasitas. Berarti kalau digabungkan, kecerdasan emosional adalah kapasitas perasaan. Makanya teman-teman sekalian, kaitannya dengan kecerdasan emosional ini, ya, ada istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang tua kita, ya. Cobalah kamu itu legowo. Cobalah kamu berbesar hati. Cobalah lapangkan dadamu. Nah, itu maksudnya. Jadi kita ini harus luas, seluas samudra. Sampai ada istilah gini, maafkan dengan lapang dada. Ya. Luaskan hatimu. Nah, ini yang dimaksud dengan kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman pada tahun 1995, kecerdasan emosional menyumbang 80% menentukan kesuksesan seseorang. Jadi kalau Anda ingin sukses, latih kecerdasan emosional Anda. Maka dengan 80% kemungkinan teman-teman akan sukses. Tetapi kecerdasan intelektual, IQ ya, yang pertama tadi itu pengaruhnya hanya 20%. Jadi lebih sedikit. Jadi kalau Anda ya cerdas secara otak, gitu ya, secara pikiran, misalkan berhitung dan sebagainya, ya, itu akan kalah populer, akan kalah bisa sukses gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang cerdas secara emosi. Nah, ini hebatnya kecerdasan emosional. Kemampuan emosional menurut Daniel Goleman ya, itu yang pertama adalah tentang kesadaran diri. Jadi kita ini harus sadar diri ya. Jangan sampai kita ini kadang-kadang tidak menyadari apa yang kita lakukan itu sebetulnya mengganggu orang. Apa yang kita lakukan itu mengusik kehidupan orang. Ada yang apa yang kita lakukan itu sebetulnya bisa malah menghambat atau membuat orang lain kesal. Ya. Yang kedua, kontrol diri. Apa yang kita lakukan, ya sebetulnya kita harus bisa kontrol. Karena begini teman-teman, dipastikan bahwa kita ini tidak bisa kontrol orang. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Siapapun, bahkan termasuk anak kita sendiri. Tidak bisa dikontrol 24 jam. Karena tidak selamanya ada di dekat kita dan dia pun punya pikiran dan perasaan sendiri. Maka yang terbaik adalah kontrol diri. Karena dengan kontrol diri itulah orang lain akan melihat kita. Dan ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ya, maka kontrol diri itulah yang menjadi ukuran keberhasilannya. Dengan tenang, dengan sabar, ya, maka insya Allah semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan sosial. Jadi balik lagi tuh ke yang kecerdasan yang kedua, ya, bahwa kalau kita ini dalam pergaulan baik, ya, mudah diterima atau disambut baik oleh orang lain, maka hampir dipastikan dia emosinya cerdas, ya, karena siapapun pasti akan senang bergaul dengan orang yang emosinya itu cerdas. Ya. Dan yang keempat adalah empati. Jadi orang yang punya kemampuan emosional itu diukur dari tingkat empatinya. Seberapa dia peduli sama orang, seberapa dia bisa merasakan perasaan orang lain. Kalau dia tidak punya sensitivitas perasaannya, ya tidak punya kepekaan,
maka dia akan sulit memainkan emosinya. Kemudian yang kelima adalah motivasi. Jadi dia harus mampu memotivasi dirinya dan dia juga harus mampu memotivasi orang lain. Ya, itulah kemampuan emosional. Sampai ada banyak perusahaan ya yang mengadakan training tentang kecerdasan emosional. Ya, kenapa? Kok perusahaan sampai mau mengeluarkan biaya, sampai mau meluangkan waktu untuk melatih karyawannya agar cerdas secara emosional? Karena banyak kegunaannya ya. Yang pertama stress management. Bagaimana mengelola stres? Banyak orang stres, tapi kalau orang yang cerdas secara emosi, dia akan bisa menghadapi stres itu. Dan yang kedua, manajemen konflik. Manajemen konflik. Konflik itu adalah pertentangan kepentingan. Banyak konflik di mana-mana dan banyak orang yang tidak siap menerima konflik. Dan orang yang cerdas secara emosi, itu insya Allah akan mampu mengelola konflik dengan baik. Yang ketiga, yaitu pengelolaan kemarahan. Orang yang cerdas secara emosi, dia akan bisa mengendalikan kemarahannya. Jadi bukan berarti dia tidak pernah marah ya, karena marah itu boleh-boleh saja, asal dengan tujuan baik dan dengan cara yang baik. Jadi marah itu boleh, tapi kalau marah-marah terus, nah ini repot ini ya. Kenapa? Wah, nanti orang mau lihat dia mah pemarah, males deket-deket sama dia, kenapa? Ngamuk melulu gitu ya. Oke, kemudian yang keempat adalah pengelolaan energi. Jadi energi ini, manusia itu punya energi dan itu harus dikelola. Kalau tidak, maka energi ini akan merusak. Merusak dirinya atau merusak orang lain. Jadi butuh pengelolaan energi. Makanya untuk orang-orang yang eksekutif itu seringkali melatih emosinya itu dengan memancing adrenalin. Misalkan terjun payung atau off-road gitu ya. Menembak dan sebagainya ya. Pokoknya mereka alihkan energi yang banyak itu ya. Karena hebatnya dia gitu ya. Maka untuk melatih kecerdasan emosi ini bukan justru malah merusak, tapi justru malah menghadapi tantangan gitu ya. Jadi itu orang-orang yang sukses seperti itu ya. Kemudian mengelola produktivitas ya. Lalu mengelola perubahan ya, karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu akan terus terjadi. Maka kita perlu pengelolaan tentang perubahan itu. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kepemimpinan. Baik ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah jenis kecerdasan yang keempat, yaitu adversity quotient atau kecerdasan adversitas. Atau dalam bahasa sederhananya, kecerdasan menghadapi tekanan. Ya, kecerdasan menghadapi tekanan. Kecerdasan adversitas ini ya mulai dikemukakan itu pada tahun 1997 ya oleh Paul G. Stoltz ya. Jadi 33 tahun setelah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan adversitas? Mungkin bisa kita bahas ya tentang bagaimana orang-orang yang mendaki gunung ya. Baik. Pendaki gunung ini ada 3 kategori ya. Anggaplah kita ini mau mendaki gunung ya, mau menaiki gunung. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah quitter, ya. Yang kedua adalah campers, dan yang ketiga adalah climbers. Quitters ini adalah orang-orang yang punya keinginan untuk mendaki gunung, tapi dia baru ngelihatnya saja sudah tidak sanggup. Nah, jadi ada dalam kehidupan ini orang-orang yang melihat masalah aja udah nggak sanggup. Males nggak mau takut, khawatir udah pulang aja gitu loh. Jadi ini orang-orang yang boleh dibilang kalah sebelum perang. Jadi belum mulai perang udah takut duluan gitu loh. Nah itu orang quitters. Tentunya Rumah Sakit Harapan Mulia tidak membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang jangankan di bawah tekanan yang kuat gitu ya, baru mau ditekan aja udah ketakutan gitu. Nah ini kita tidak butuh orang-orang seperti ini. Maaf ya, dengan kata lain quitters ini adalah orang-orang pengecut. Ya, orang-orang pecundang. Orang-orang yang cepat menyerah. Oke ya, itu jenis pertama. Mudah-mudahan di Rumah Sakit Harapan Mulia tidak ada orang seperti ini ya. Yang kedua, tipe yang kedua adalah campers. Yaitu orang-orang yang dia mencoba mendaki gunung, tapi sampai pada ketinggian tertentu, dia berhenti, dia nikmati tempat itu, lalu dia merasa sudah cukup.
Jadi ini adalah tipe orang yang cepat berpuas diri. Ya. Dia tidak mau lebih. Ya, tidak mau lebih. Sudahlah, cukup di sini aja, sini juga enak kok gitu. Udah nyaman kok gitu. Ngapain juga capek-capek gitu. Cukup segini aja gitu. Nah, itu orang-orang yang cepat berpuas diri. Rasanya Rumah Sakit Harapan Mulia pun tidak butuh orang-orang yang seperti ini terlalu banyak. Ya, walaupun ada 1-2 ya nggak masalah ya. Karena mungkin orang-orang itu mau dengan digaji kecil, tapi dengan kerjaan ya seperti itu-itu saja. Atau katakanlah 20 tahun nggak naik gaji, 20 tahun nggak dapat bonus, nggak masalah. Yang penting saya kerja gitu. Yang penting saya kerja, saya digaji. Jadi orang-orang seperti ini tidak willing to do more, tidak punya keinginan untuk berbuat lebih. Dia tidak ingin lebih sukses, gitu ya. Ya banyak orang yang seperti ini, dan Rumah Sakit Harapan Mulia akan sulit berkembang kalau karyawannya banyak yang seperti ini, gitu ya. Oke, yang ketiga adalah tipe climbers. Nah, ini tipe climbers ini adalah tipe orang-orang yang suka tantangan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang menghambat, kalau ada sesuatu yang menekan, dia bukannya kabur, dia bukannya menyerah gitu loh, tapi justru dia akan merasa tertantang. Makanya tipe-tipe pendaki yang seperti ini adalah pendaki sejati. Ketika dia bisa menaklukkan sebuah gunung sampai ke puncaknya, dia akan cari gunung yang lain, yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang hebat. Dan Rumah Sakit Harapan Mulia membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Ya, kenapa? Karena Rumah Sakit Harapan Mulia tidak mau kecil terus, mau besar, mau berkembang, mau semakin banyak orang yang diajak maju. Maka untuk itu dibutuhkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang senang dengan tantangan, orang-orang yang senang meningkatkan kesuksesannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman seperti itu ya. Baik. Nah, ini kecerdasan adversitas ini adalah kecerdasan seorang individu yang berpikir, mengelola, mengatur, dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Jadi kalau ada kesulitan hidup itu bukannya menyerah atau malah pengen bunuh diri gitu ya, bukan. Tapi wah ini dia nih tantangan nih gitu ya. Bahkan orang-orang tertentu itu ketika menghadapi sebuah musibah, dia mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah sayang sama saya. Allah sayang sama hambanya. Gitu. Saya diperingatkan dan saya diberi tantangan. Insya Allah saya akan bisa menghadapinya dengan penuh keyakinan karena Allah selalu bersama dengan saya. Begitu orang-orang yang optimis. Baik. Nah, ini kalau dikaitkan dengan teorinya Maslow ya, Abraham Maslow, maka ini dikaitkan dengan kebutuhan. Orang yang semakin tinggi tingkatan kemampuan adversitasnya, maka dia biasanya akan cenderung semakin senang dengan tantangan. Ya. Jadi awalnya orang itu pengen aman-aman aja. Jadi kalau nggak aman dia kabur. Tapi lama-lama dia ada kebutuhan yang lebih sehingga dia harus mencoba mendaki. Walaupun mungkin baru sanggup sampai tahap tertentu. Tapi pada akhirnya ketika dia sudah cukup dengan makan asam garam kehidupan gitu ya, sudah semakin berpengalaman, maka dia harusnya itu semakin membutuhkan tantangan. Tentunya tantangan berbeda ya, tentunya berbeda. Jadi kalau kita ngelihat dari bawah nih, di bawah pohon, kita tuh kayaknya melihat orang di atas pohon tuh kayak enak banget ya. Enak banget ya. Duduk aja begitu, semilir angin gitu kan, dapat gaji gede gitu ya. Kan begitu ya. Pengen jadi direktur gitu, tinggal tanda tangan aja dapat uangnya banyak gitu ya. Itu yang kita yang melihat di bawah. Coba kita naik ke atas pohon. Di atas pohon tuh anginnya lebih kencang. Sanggup nggak kita? Kalau tidak sanggup kita jatuh gitu loh. Nah, makanya kita perlu latihan memanjat pohon. Bagaimana cara latihan memanjat pohon? Ya harus butuh tantangan. Tidak cukup dengan pohon yang pendek. Kita harus cari lagi pohon yang lebih tinggi, yang lebih menantang, yang lebih sulit dipanjatnya, gitu ya. Maka kita insya Allah akan mencapai tingkatan aktualisasi diri. Jadi kita benar-benar bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, dengan demikian maka kalau dilihat dari sisi empowerment ya, orang pertama belajar sebagai pelaksana. Yang penting kerjakan. Tapi lama-lama itu akan terus meningkat sehingga sampai pada akhirnya ya, bagaimana orang tua kita ya, kalau sudah bijak kayak ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Orang tua kita lebih banyak diam dan mendengarkan ya.
Tapi sekali keluar kata-kata, maka kata-kata itu penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Nah, itulah orang-orang yang sudah hebat secara empowerment, ya. Yang terakhir yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini, ya, memang diperkenalkannya salah satunya di Indonesia itu oleh salah seorang yang menulis buku almarhum, ya, yaitu Bapak Toto Tasmara. Tapi sebetulnya sekarang sudah lama, karena ini pada tahun 2001, ya. Setelah tahun 2001 ini ramai sekali dibicarakan tentang kecerdasan spiritual atau kecerdasan ruhaniah. Nah, sebetulnya teman-teman sekalian, kita mau setback, kita mau balik ke awal, ya, ya, ke 901 tahun yang lalu. Ya. Kecerdasan spiritual atau kecerdasan ruhaniah itu sudah ada sejak 537 tahun sebelum René Descartes menyatakan cogito ergo sum. Yaitu kapan? Pada tahun 1100 oleh seorang yang bernama Imam Ghazali melalui kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya. Baik, ya, kita sama-sama bahas sekilas, ya, tentang at-tawazun atau keseimbangan. Jadi Imam Ghazali menyatakan harus ada keseimbangan dalam diri setiap manusia yang terdiri dari 3 komponen, ya. Nah, ini kaitannya dengan 3 hal ini, yaitu pikir, ya, jasad, dan hati, ya. Oke. Menurut Imam Ghazali, ya, bahwa yang pertama komponen manusia itu adalah pikiran. Yang kedua adalah fisik, yang ketiga adalah hati. Ya. Fisik, ya, kita dari fisik dulu, ya, dari jasad dulu, dari fisik kita. Menurut Imam Ghazali, dalam struktur kerajaan atau struktur negara, ya, kalau anggaplah badan kita ini, diri kita ini adalah kerajaan atau negara, itu adalah seperti prajurit. Prajurit itu melakukan tindakan itu karena perintah. Penting nggak? Penting. Kerajaan tanpa prajurit itu lemah. Maka kita butuh fisik yang bagus. Ya. Kita butuh fisik yang bagus. Begitu juga kerajaan butuh prajurit yang bagus. Ya. Kemudian yang kedua, struktur dari komponen dari manusia itu adalah pikiran. Nah, dalam kerajaan itu namanya penasehat. Nah, penasehat ini adalah ahli di bidangnya, ya. Dia tidak ahli di bidang lain, tapi ahli di bidangnya. Maka pikiran ini sangat dibutuhkan. Manusia itu butuh fisik yang bagus, butuh pikiran yang kuat, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah hati, ya, atau kolbu. Nah, jadi kerajaan itu ada status, ada kedudukan raja. Nah, kedudukan raja inilah yang mengambil keputusan. Nah, menurut Imam Ghazali masing-masing ini memainkan peranan, tapi ketiga-tiganya itu membutuhkan makanan, ya. Pikiran itu butuh ilmu. Maka untuk memperkuat pikiran harus mencari ilmu. Kemudian fisik itu membutuhkan makanan, namanya materi, ya. Jadi materi itu bisa makanan, bisa minuman, bisa udara, bisa vitamin, ya. Bisa macam-macam, ya, pakaian, bisa rumah dan sebagainya, gitu, ya. Pokoknya semua kebutuhan fisik, ya. Maka materilah yang menjadi penentunya. Dan yang hati ini makanannya adalah mengingat Tuhan. Dalam Islam disebutnya zikrullah, ya. Jadi kita harus selalu mengingat Tuhan bahwa kita ini, ya, diciptakan, kemudian dihidupkan, dipelihara, ya. Kemudian dimatikan, ya, kemudian dihidupkan kembali dari kematian, dan akhirnya diabadikan itu oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak ingat kepada Tuhan, maka hati kita itu sakit atau kotor atau mati. Nah, inilah 3 komponen dalam diri setiap manusia. Maka apabila kita ini terlanjur punya pikiran yang kotor, badan yang gak sehat, atau hati yang kotor, gitu, ya, maka jangan dibuang apa yang ada dalam diri kita, ya. Karena kalau dibuang sampai kosong, nanti malah kosong, gitu, ya. Maka isilah dengan yang baik, ya. Rajin olahraga, makan yang sehat. Jangan pikirkan masa lalu. Udah, pokoknya kita detoksifikasi.
Begitu juga pikiran, ya. Cari ilmu yang bersih, cari ilmu yang bermanfaat supaya isi otak kita yang kotor itu terdorong keluar. Begitu juga hati kita. Hati kita yang kotor, ya, membersihkannya adalah dengan mengganti kebaikan-kebaikan. Kita banyak beramal soleh sehingga hati kotor kita lama-lama semakin bersih. Begitulah metodenya. Dan diharapkan dengan adanya 5 kecerdasan ini, maka satu, kita tidak menjadi orang yang bodoh. Yang kedua, kita tidak menjadi orang yang labil. Yang ketiga, kita tidak menjadi orang yang antisosial atau toksik, ya. Yang keempat, kita tidak menjadi frustasi, ya. Jadi kita selalu optimis. Dan yang terakhir, kita tidak salah. Apa itu salah? Yang pertama, tidak sekuler. Tidak memilah-milah antara urusan dunia dengan urusan akhirat, antara urusan pekerjaan dengan urusan ibadah. Ya, jangan dipilah-pilah. Semuanya saling menopang. Yang kedua, tidak ateis, ya. Tidak ateis. Jadi tidak ateis itu berarti kita ini harus punya kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan dan punya agama, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak liberal, tidak bebas, ya, bebas tidak mengenal batas gitu ya. Kita tetap harus taat pada aturan. Yang keempat adalah anarkis, tidak anarkis. Maka kita tidak boleh destruktif, tidak boleh merusak, ya. Semua ada tatanannya, semua ada caranya dengan baik, ya, dan benar. Kemudian yang terakhir adalah tidak hubud dunia. Kenapa? Karena dunia ini hanya sifatnya sementara. Kita harus menempatkan dunia itu di tangan, jangan di hati. Sehingga kalau di tangan bisa dengan mudah dilepaskan. Tapi kalau di hati nanti kita nggak rela melakukan apapun, ya, karena kita takut kehilangan dunia. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan dalam tes calon karyawan, ya, kemudian juga dalam mengevaluasi karyawan, ya, baik untuk kenaikan pangkat, kenaikan tingkat, kenaikan jabatan dan sebagainya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.